Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Selamat pagi. Pagi ini saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai. Ya, sebenarnya ini bahan bonsai yang sudah lama sekali diprogram atau diproses, tetapi belum menemukan belum ditemukan posisi yang tepat untuk pohon ini. Pagi ini saya mencoba untuk bagaimana menentukan posisi dari sebuah pohon sisir ini agar punya karakter dan bisa menampilkan potensi terbaiknya dari pohon. Seperti kita lihat bersama bahwa pohon ini sudah mengalami pengelosan sampai ke ranting. Ya, jadi ini sudah ada perpecahan, pengelosan sampai ke ranting. Dan saya pernah utarakan bahwa pembuatan percabangan dari sisir sebaiknya dilakukan secara serentak. Jadi kalau pas membuat cabang-cabang semua, pas membuat ranting-ranting semua, ya diusahakan seperti itu. Tapi memang tidak bisa 100%. Kadang kita sudah memproses ranting 80%, yang 20% baru pembesaran cabang. Itu pun tidak masalah. Tetapi secara mayoritasnya dalam kondisi yang serentak. Nah, pohon ini sudah mulai berproses untuk pembuatan ranting. Nanti akan saya lakukan reposisi dulu, kemudian saya akan melakukan pemilihan ulang lagi bagaimana kondisi perantingannya. Terus terang ini sudah saya lakukan pemilihannya di 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang sudah mendapatkan hasil. Inilah hasilnya, lumayan, pertumbuhannya cukup bagus. Saatnya saya melakukan pemilihan lagi untuk melanjutkan proses generasi berikutnya. Oke, mari kita reposisi dulu. Nanti akan saya praktekkan sekaligus repotting dari pohon sisir ini. Nanti ya. Karo embere angkatan mrene ketoke seimbangane kurang iso imbang. Wis pas. Oh, pakainya ada ini dulu. Ndak, wis pas iki. Ini. Wis. Oh. Wis pas iki. Nah, kira-kira ini posisi yang saya inginkan. Jadi seperti kita lihat bersama bahwa pohon ini adalah 2 batang, yang satu besar dan yang satu kecil. Ya, dengan posisi yang seperti ini, saya memperoleh kondisi di mana pohon yang kecil berada di depan dan yang besar berada di belakang. Tidak masalah, yang paling penting ini seirama, tumbuhnya sudah seirama. Jadi di sini ada kerusakan, kemudian dia bergerak ke kanan, sama batang utama juga ada kerusakan dan bergerak ke kanan. Ya, coba kita lihat posisi yang dari belakang. Nah, sebenarnya dari sini juga tidak kalah bagus, tetapi permasalahannya batang kedua ini banyak tertutup oleh batang utamanya. Jadi kesannya meskipun saya beginikan juga badannya malah hilang. Kalau saya perlihatkan badannya, arah tumbuhnya tertutup dengan batang utama. Jadi dari kondisi yang demikian, inilah analisa saya mengapa saya memilih atau menentukan
bagian sini sebagai muka dari bonsai ini. Ya, dengan demikian terlihat jelas baik itu anak pohonnya maupun pohon utamanya. Nanti akan saya lakukan sekaligus reporting. Tapi sebelumnya kita kerjakan dulu atau kita garap dulu dalam kondisi yang seperti ini. Bisa di zoom. Di sini ada pertumbuhan, 2 pertumbuhan, bahkan 3 dengan yang ini. 1, 2, 3. Ya, karena ini adalah terusan batang. Kemudian tentu saja saya harus membangun mahkota di area sini. Karena saya harus membangun mahkota di area sini, maka saya harus menentukan mana nanti yang bakal menjadi terusan batang. Batang yang ini, cabang yang ini, atau cabang yang ini. Kalau yang ini jelas tidak, karena kecil. Nah, saya memilih cabang yang ini sebagai terusan mahkota nanti. Jadi di sini lehernya, di sini kumpulan mahkotanya. Sedangkan 2 cabang ini saya fungsikan sebagai cabang pengikut pembentukan mahkotanya nanti. Nah, untuk itu saya besarkan dulu karena besarannya belum sesuai, dan yang ini saya potong untuk mendapatkan titik tumbuh di pangkal. Jadi tidak di sini tetapi di pangkal, maka saya potong dekat pangkal. Potong. Nah, ini nanti diperbesar. Yang ini pembesarannya sudah akan stop ya, atau lambat. Jadi nanti sebagai pengikut, ini sebagai terusan batang utama. Itu jelas apa? Iki dipotong sini. Sisai penuh titik tumbuh ini. Turun lagi ya. Lagi turun naik pot. Nah, kon. Nah, di sini juga ada. Inilah nanti yang bakal menjadi susunan mahkota utama. 1, 2, 3, 4. Saya pakai semua untuk pembentukan susunan mahkota utama di sini. Sedangkan cabang yang ini adalah cabang pengikut. Cabang yang di belakang ini juga pengikut. Ya, tetapi yang ini terpisah dari mahkota. Yang ini juga terpisah dari mahkota. Jadi mahkotanya akan berada di atas sini, ke atas. Apa-apa yang berada di atas garis ini akan menjadi susunan atau kerangka mahkota. Ya, sambil melakukan pemotongan daun ini, saya dibantu Mas Nurlian. Di sini sudah mulai kita pasang kawat untuk diarahkan. Jadi ini adalah proses pembuatan ranting. Oleh karena itu saya perlu adanya pengarahan supaya pertumbuhannya tidak liar. Ya, bisa dilihat di sini warna cabang atau ranting dari sisir sudah berwarna agak kecoklatan. Itu tandanya dia sudah mulai bisa dikawat. Tetapi kalau yang hijau seperti ini malah riskan patah kalau dikawat. Tetapi nanti kita akan pelan-pelan melakukan pengawatan dan tidak menekuknya secara ekstrim.
sudah selesai dikawat. Ya, pada tahap ini kita melakukan pengawatan, tujuannya hanya untuk mengarahkan. Apa yang kita arahkan adalah ranting-ranting yang sudah bisa diarahkan. Kondisi seperti ini kira-kira berdiameter 4-5 mili. Ini adalah kondisi ranting sisir yang sudah memungkinkan untuk kita arahkan. Tetapi itu pun juga tidak terlalu ekstrim pengarahannya. Jadi kita hanya mengarahkan kira-kira 10-15 cm dari panjangnya ranting ini. Karena ranting ini masih diperbesar, maka tidak dipotong dulu. Tetapi pangkalnya sini sekitar 10-15 mesti kita arahkan dulu agar nantinya memperoleh arahan ataupun sesuai dengan yang kita inginkan ke depannya. Tidak perlu terlalu ekstrim mengarahkan. Nah, di sini sudah terjadi bentuk ini yang saya inginkan. Kemudian sisanya kita naikkan ke atas agar ujungnya mengarah ke atas. Ya, sama ini tadi artinya ini tadi udah saya bicarakan bahwa ini adalah terusan batang yang ingin saya bangun mahkota di sini. Jadi saya kepingin memperbesar ini besar sekali sehingga nanti seimbang dengan ukuran dari batang yang ada. Kemudian ini adalah pengikut 1, 2, 3 ini adalah mahkota besar di sini. Nah, ini ada pengikutnya. Tetap ada salah satu cabang yang saya pilih menjadi seolah-olah pemimpin dari kelompoknya. Jadi kelompoknya ini pemimpinnya adalah ini, maka dia saya naikkan. Di sini sudah, yang ini sedikit diturunkan, tapi agak ditegakkan. Kira-kira nanti di sini akan terjadi satu kelompok dengan 3 pembagian. Yang satu paling tinggi, yang 2 ini berposisi di kiri dan kanannya lebih rendah. Ini kelompok lain lagi. Saya manfaatkan yang satu ini sebagai ekornya, kemudian yang ini sebagai pemimpinnya. Kurang lebih begini dulu. Ini adalah arahan-arahan yang lunak, artinya tidak terlalu dipaksa, mengingat masih dalam proses pembesaran. Apabila dia sampai retak atau patah, maka proses pembesarannya akan lambat, tidak secepat kalau dia utuh. Ini nanti akan saya sharingkan kurang lebih 2 bulan ke depan, melihat kondisi ini bagaimana, apakah dia cukup efektif dengan perlakuan pengurangan daun untuk konsentrasi tumbuh. Jadi pada saatnya nanti setelah pembesarannya cukup akan kita potongnya pendek sekali, potong di sini. Nah, apabila saya potong di sini, meskipun di sini tidak ada daun, akan tumbuh daun nantinya. Nah, artinya akan tumbuh anak ranting di sini. Ini juga. Nah, ini kita lihat gerak batang yang pohon anak ini, anak pohon, dia bergerak dari sini ke sini. Kemudian nanti di sini ada mahkota. Nah, ini adalah counterbalance dari
anak pohon ini tetap sama, dia ada kekuatan tumbuh, bahkan ini besar sekali kekuatan tumbuhnya. Saya akan bangun mahkota di sini. Kemudian dua cabang atau dua ranting ini sebagai pengikut. Sekali lagi, tidak perlu terlalu ekstrim menekuknya. Kalau patah malah fatal. Ini adalah counterbalance, nanti kita potong pendek. Jadi dia akan bergerombol di sini saja sedikit sebagai counterbalance pertumbuhan dari anak pohon ini. Ya, buat teman-teman yang kepingin mengetahui bagaimana membuat mahkota bonsai, ini akan saya sedikit peragakan atau share. Mahkota dari pohon ini yang utama atau senternya adalah cabang ini. Jadi ini adalah cabang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ke belakang. Nah inilah senter dari mahkota pohon ini. Tetapi karena kita sudah menentukan arah tumbuh pohon akan sedikit ke sana, maka asnya ini saya arahkan dulu ke arah dengan sudut sedikit mengarah ke kanan. Kemudian yang lain baru mengikuti. Ini saya tentukan sebagai as dari mahkota. Kalau ini as dari mahkota, maka yang keempatnya mengikuti. Sekarang kita tergantung mau membuat mahkota ini sampai di mana. Apakah runcing begini, apakah menggelembung begini, ataukah sedikit landai. Ya kan? Kalau sedikit landai, saya kepingin membuat sedikit landai begini. Artinya kurvanya tidak lancip, kurvanya agak tembung seperti kubah terbalik. Keras sedikit. Tentunya ini akan bergerak ke sini, kemudian ke sana. Tetapi yang saya arahkan adalah 10 cm di pangkal. Ya. Ini juga terlalu ke sini akan saya pindah ke sana, sehingga dari 5 cabang ataupun 5 ranting ini akan mendapat pembagian yang sama nantinya. Nah inilah yang kita maksud sebagai kerangka dasar mahkota. Ya, bisa dilihat ya. Satu, 2, 3, 4, 5 akan dibantu dengan yang ke-6 ini. Ini sudah sangat akan menguasai ruang yang di sini. Jadi bentuknya nanti akan sedikit parabola. Kemudian rangka inilah nanti yang akan membuat kumpulan anak ranting, cucu ranting, cicit ranting dan seterusnya di bagian mahkota. Inilah rangka utamanya. Oke, satu bentuk mahkota. Kemudian yang ini adalah mahkota pengikut. Jadi kalau di sini nanti ada satu gerombolan mahkota dengan kubah yang cukup besar, di sini ada kubah kecil, tidak masalah. Artinya di dalam konsep tropis kita bisa mengadakan banyak mahkota atau beberapa kumpulan kecil mahkota menjadi satu kelompok mahkota besar, tidak masalah.
itu akan justru membuat pohon ini terkesan nantinya lebih natural dengan bentuk-bentuk kumpulan daun menggumpal di atas sebagai kelompok atau grup mahkota. Diarahkan sedikit turun, kemudian diarahkan naik. Nah, ini ada kumpulan mahkota kecil, ini kumpulan mahkota besar. Kemudian ini juga, tapi ini bukan bagian dari mahkota, ini adalah pengikut mahkota. Nanti jelas terpisah. Ya, antara kelompok ini dengan mahkotanya jelas terpisah. Ini jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komen untuk susunan mahkota ini. Saya sering sekali mendapat pertanyaan bagaimana membentuk susunan mahkota. Meskipun saya sudah ada video yang menjelaskan tentang bagaimana membuat serangka mahkota yang mudah. Jadi mudah sekali ini, tinggal diarahkan, menguasai ruangan nantinya yang akan kita bentuk, ya sudah. Nanti tinggal menumbuhkan ranting atau anak ranting dan seterusnya. Maka di sini akan terjadi kumpulan mahkota. Nah, ini sudah selesai. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah membuat pengarahan ranting-ranting ini dengan ukuran yang hanya kurang lebih 10-15 cm dari pangkalnya. Jadi seperti ini. Yang kita perlukan adalah nanti di sini. Yang ini kita abaikan dulu. Karena nantinya kalau udah besarannya cukup kita akan potong di sini. Bisa diperhatikan. Nah, ini semua adalah hanya digunakan nantinya sampai di 10 cm ataupun 15 cm dari pangkal. Oke, ini saya kira cukup sekian dulu. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah tahapan di mana kita membuat kerangka perantingan dari sebuah bonsai. Sama saja maupun sisir ataupun santigi ataupun serut, semua prosesnya sama seperti ini. Artinya dalam pembentukannya selalu kita usahakan berurutan antara membuat cabang, kemudian membuat ranting, membuat anak ranting. Nah, cuman pada masing-masing pohon atau jenis pohon mempunyai teknik dan cara yang berbeda masing-masing. Seperti saya sudah utarakan, kalau sisir sebaiknya serentak. Sisir hampir semua tanaman berduri, jeruk kingkit, mustam, ulmus itu sebaiknya dibuat serentak agar tidak ada pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi biasanya tunas muda akan mengalahkan yang tua dan seterusnya. Nah, setelah ini saya akan melakukan reposisi. Mari kita ikuti bersama prosesnya. Ini adalah medianya. Jadi kita mencampur tanah gunung dan pasir malang. Tanah gunung dan pasir malang.
kemudian diberikan dekastar dan furadan. Dekastar untuk cadangan makanan, furadan untuk insek atau hama, cacing, semut dan lain-lain akan tidak ada di dalam media. Nah, bisa dilihat di sini sedang dibongkar akarnya. Tekniknya sama, dikorek medianya samping agar akar yang melekat lepas dari dinding pot. Ya, mau dikasih ya. Sudah selesai kita melakukan pergantian pot tadi, seperti kita ikuti bersama. Sisir menggunakan media pasir Malang ditambah dengan pasir gunung 50-50 perbandingan. Kemudian kita kasih dekastar dan furadan. Ya, ini nanti ada akar yang masih muncul, kita akan pasang talang agar akarnya tetap bisa tumbuh. Oke, inilah kurang lebih proses dari pembuatan perantingan, menentukan posisi, kemudian pembuatan perantingan dan sekaligus repotting. Jadi akar di pohon sisir akarnya boleh dikurangi. Apabila memang terlalu banyak, kita kurangi sedikit, ataupun tidak terlalu banyak. Yang paling penting media asal tidak dihilangkan semuanya. Oke, saya pikir cukup pertemuan kita kali ini untuk pohon ini. Mudah-mudahan saya terus dapat mengupdate kurang lebih 2-3 bulan ke depan untuk bagaimana hasil dari apa yang saya lakukan pada hari ini. Jadi mengarahkan perantingan. Kalau nanti besarnya udah cukup, kita akan melakukan pemotongan dan bisa dilihat nanti hasilnya kurang lebih seperti apa kerangka dari pohon ini, termasuk mahkotanya. Ya, sekian dulu. Semoga bermanfaat.
Tetap ikuti terus channel YouTube Pokok Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.